Seperti pas ada yang meninggal misalnya, kita suka bilang ya udah yang ikhlas ya. Itu berarti tidak tepat ya? Tidak tepat, seharusnya bahasanya ridho, sururul qalbi alal qada, menerima bahagianya hati atas segala ketentuan. Karena musibah itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah, bukan bernilai ibadah, walaupun nantinya mesti jadi ibadah. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, karena dengan itu Anda telah berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di dalam podcast Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, risalah kehidupan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang ditinjau dari kacamata agama. Jamaah At-Taqwa rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas beberapa topik tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal, di mana satu bulan Ramadan kita telah melakukan penggemblengan diri dan berusaha melakukan pemantapan diri. Kemudian bagaimana caranya dari upaya proses pelatihan itu, kemudian kita akan praktekkan di dalam memperjuangkan 11 bulan berikutnya pasca Ramadan sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Insya Allah pada kali ini juga kembali dengan narasumber kami, Kiai Haji Deden Abdul Malik, pimpinan Pondok Pesantren Misbahul Ulum Nagrak, yang insya Allah juga akan kembali melanjutkan tentang apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi dan mengembangkan diri di bulan Syawal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ajengan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ajengan. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang syukur, juga kita sudah membahas tentang sabar. Nah sekarang aspek apa lagi nih yang harus kita bangun sebagai fondasi gitu ya di bulan Syawal ini dalam rangka melakukan pembinaan diri di bulan Syawal ke depan sampai bulan Sya'ban. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan kita adalah selain daripada syukur, sabar, yang mesti ada di dalam kehidupan kita itu, utamanya dalam mengembangkan ibadah kita itu dilandasi dengan dasar keikhlasan. Makanya penting sekali kita mengupas ataupun membahas tentang masalah keikhlasan. Berdasarkan ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 11, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisina lahuddin. Jadi katakanlah sesungguhnya kami itu diperintah Allah untuk beribadah kepada Allah mukhlisin dalam keadaan ikhlas terhadap amaliyah agama ataupun beribadah dalam agama. Nah, yang berkembang ini kan kata ikhlas. Ini juga sering identik dengan kerelaan atau kadang-kadang ya sudah ikhlaskan saja. Itu juga kata ikhlas itu seperti pelepasan, ya pelepasan tanggung jawab gitu ya, untuk menerima keadaan yang berat. Jadi sebenarnya ikhlas ini menurut definisinya itu apa itu? Sebelum saya mendefinisikan ikhlas, perlu diketahui juga ada beberapa keliruan dalam mempergunakan bahasa ikhlas. Ya, penggunaan kata ikhlas ini ya. Jadi ikhlas itu konteksnya adalah dari kita ke Allah. Oh. Ya. Kalau dari Allah ke kita nanti dihadapinya dengan ridho. Betul. Jadi kadangkala kita kehilangan uang, ya sudah ikhlaskanlah. Ya kehilangan uang bukan ibadah. Betul. Yang mesti mukhlisin lahuddin itu kan beribadah, antabudallahnya. Betul. Iya betul. Kadang-kadang kita kehilangan apa dalam keadaan kena musibah. Sudah ikhlaskan saja. Nah itu kurang tepat. Seperti pas ada yang meninggal misalnya, kita suka bilang ya udah yang ikhlas ya. Itu berarti tidak tepat ya? Tidak tepat, seharusnya bahasanya ridho, sururul qalbi alal qada, menerima bahagianya hati atas segala ketentuan. Karena musibah itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah, bukan bernilai ibadah, walaupun nantinya mesti jadi ibadah. Jadi ikhlas itu
konteksnya dari kita kepada Allah. Kepada Allah, dari Allah ke kita, ridho. Jadi segala bentuk ibadah kita harus didasari dengan keikhlasan. Nah, apapun jenis takdirnya dari Allah mesti dilandasi dengan keridhaan. Pahaminya dulu ya. Iya. Baik, kita akan masuk kepada definisi. Ya, Setelah definisi tadi ikhlas. saya utarakan masalah dalil, kita akan masuk kepada definisi. Definisi di sini saya mengambil dari kitab Tanwirul Qulub halaman 484. Wal ikhlasu amalun qalbiyun la yattali'u alaihi ghairullah ta'ala. Jadi yang disebut dengan ikhlas itu adalah amalun qalbiyun, pekerjaan hati, la yattali'u, yang tidak diketahui alaihi, terhadap amal tersebut, ghairullahi ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ikhlas itu pekerjaan hati yang tidak diketahui selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri tidak tahu. Kita sendiri tidak akan tahu mana yang ikhlas. Ayo, selami samudra rasa kita, kembali ke alam pikir kita, pikirkan, rasakan, mana ibadah kita yang ikhlas. Ikhlas itu kita tanpa berharap atau hanya berharap kepada Allah saja. Anta budallaha ta'ala bikulliyatika wala tusyriku biha ghairah. Beribadah dengan segenap jiwa raga dan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan ini berarti tidak ada pengharapan. Makanya yang lain yang kita garis bawahi itu adalah wala tusyriknya. Tidak menyekutukan. Bahwa ketika kita beribadah mesti timbul dalam diri kita ini karena kuasanya Allah. Jadi tidak ada pengakuan ini karena rajinnya kita, karena apa yang menjadi usaha kita. Ya misalnya kan bekerja juga kan ibadah. Ya, ibadah. Berarti kan harus dengan ikhlas. Nah, jadi kesadaran diri bahwa kita bisa bekerja itu karena memang kehendak Allah. Bukan atas kuasanya kita. Dan bukan karena kemauan. Akhirnya simpelnya ikhlas itu segala bentuk ibadah tidak diakui oleh diri kita. Bukan karena kita rajin, bukan karena kita pintar, bukan karena kita mampu, tapi ini adalah anugerah dari Allah yang telah memilih kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya di dalam kitab Al-Hikam Sayyidnu Athaillah Sakandari berkata, pahala yang paling nyata bagi seorang abid, seorang yang beribadah adalah kita ditakdirkan menjadi hamba Allah. Karena kita sholat itu memang karena kehendak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Kali ini saya ingin menginformasikan salah satu program Masjid Besar At-Taqwa, yaitu program Tahsin Sakotak. Apa itu Tahsin Sakotak? Dan Sakotaknya itu adalah santri Kolot At-Taqwa. Jadi di sini kita belajar membaca Al-Quran, membaca untuk lebih baik lagi, seperti mahrajul hurufnya, tajwidnya dan sebagainya. Jadi bagi siapapun, bukan hanya orang tua saja yang ingin belajar membaca Al-Quran lebih baik lagi, silahkan langsung aja datang ke Masjid Besar At-Taqwa dan bergabung di Sakotak, santri Kolot At-Taqwa. Jadi jangan lupa saksikan terus program-program At-Taqwa dan ikuti terus kajian-kajiannya semuanya. Insya Allah berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses itu sendiri dalam perspektif agama itu harusnya apa? Makanya kan kesuksesan itu berhasil dalam pencapaian yang menghasilkan manfaat. Ya, yang menghasilkan manfaat jasmani dan rohani. Jadi itu sukses. Betul. Banyak orang yang dalam usahanya menghasilkan uang yang banyak tapi malah jadi siksaan. Jamaah risalah kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti,
silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.